إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها المسلمون hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada seorang hamba dan terkadang telah menetapkan keburukan terhadap dirinya. Allah menetapkan kebaikan terhadap diri seorang hamba karena rahmat dan kasih sayang darinya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan pada diri seorang hamba karena hikmah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah menimpa kita di daerah kita ini, di kota Mamuju secara khusus, berupa goncangan yang sangat dahsyat di malam Jumat yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya kita mengambil pelajaran dan hikmah di baliknya. Karena tidaklah suatu peristiwa Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini kecuali di baliknya ada hikmah yang sangat besar. Dan seorang hamba yang beriman, mampu mengambil pelajaran dari setiap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sungguh pada hal tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang mampu untuk berfikir. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita merasakan di malam-malam yang sangat dahsyat itu, malam yang begitu mencekam, malam yang begitu menakutkan, dengan goncangan yang sangat dahsyat, di saat tatkala manusia terlelap di dalam tidurnya, semuanya terlena dengan mimpi-mimpi indahnya, tapi seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, sehingga menjadikan anak manusia di daerah ini seluruhnya merasa ketakutan, seluruhnya merasa khawatir, seluruhnya merasa takut. Ini adalah peringatan yang sangat besar, harusnya mengingatkan kepada kita tentang sebuah peristiwa yang pasti akan dirasakan oleh setiap jin dan manusia dan seluruh makhluk yang merasakan kehidupan di dalam kehidupan dunia ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini dan menggantinya dengan bumi yang lainnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat
Itu adalah hari kiamat, tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lainnya, dan akan mengganti langit ini dengan langit yang lainnya. Dan tatkala itulah manusia seluruhnya merasakan goncangan yang sangat hebat, goncangan yang sangat dahsyat di seluruh bumi, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dan berlepas daripada goncangan tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wa qala al insanu ma laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan goncangan yang tidak pernah terjadi sekalipun goncangan yang sama dengan itu sebelumnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan tatkala bumi ini mengeluarkan seluruh beban-bebannya yang telah dia pikul selama ini. Wa qala al insanu ma laha. Tatkala itu manusia akan bertanya, ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Semuanya saling bertanya, semuanya saling khawatir, semuanya berlari, semuanya takut, semuanya lupakan manusia, lupakan dirinya, lupakan keluarganya, lupakan anak-anak mereka sendiri. Itulah goncangan yang sangat dahsyat jamaah sekalian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, tatkala Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Itulah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung-gunung yang kokoh itu bukan hanya bergetar sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Gunung-gunung yang menjadi pasak bumi itu tidak hanya sekedar bergoyang dan bergetar, tapi gunung-gunung itu akan dihancurkan, diruntuhkan dan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Itulah gunung-gunung pada hari itu, kata Allah. Kalian menyangka dia adalah makhluk yang sangat kuat, makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat kokoh, menahan bumi ini dari goncangan-goncangan. Tapi bersamaan dengan itu kata Allah, wa hiya tamurru marras sahab. Pada hari itu gunung-gunung itu akan berjalan, semuanya akan diterbangkan sebagaimana kalian melihat awan-awan itu berjalan pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita yang mampu membayangkan betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat, betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam berbagai ayatnya dan dalam surah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Al-Qari'ah, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Itu adalah hari tatkala manusia, tatkala seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi seperti serangga-serangga yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung pada hari itu bagaikan kapas yang dihamburkan. Coba bayangkan jemaah sekalian, bagaikan kapas yang dihamburkan, sangat ringan, sangat mudah diterbangkan oleh angin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan gunung-gunung itu dan akan menjadikannya sesuatu yang sangat ringan pada hari kiamat nanti. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau gunung-gunung yang kokoh dan hebat itu akan terbang bagaikan kapas, akan berjalan bagaikan awan, akan saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Di mana kalian wahai manusia yang sangat lemah? Di mana kita jemaah sekalian? Apa yang terjadi dengan diri kita? Naam, maka itu adalah keadaan yang sangat dahsyat yang harus senantiasa diperhatikan oleh anak cucu Adam, diingat dan terus diingat. Bahkan tatkala
Allah sudah memberikan peringatan kepada kita dengan goncangan yang sedikit, goncangan yang kecil, justru itu telah menjadikan kita semuanya merana dan menjadikan kita semuanya menderita di dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian, tidak seberapa, ya, hanya 6,2 skala Richter, tidak ada apa-apanya dengan goncangan pada hari kiamat, tapi ini cukup meruntuhkan bangunan-bangunan hebat kita. Ini cukup membuat sebahagian manusia melayang nyawanya. Ini cukup menjadikan manusia panik, lupa terhadap dirinya, lupa, bahkan dia lupa terhadap orang yang paling dia cintainya sekalipun. Anak-anak mereka yang berada di gendongannya, anak-anak mereka yang sementara dia susui, semuanya dia tinggalkan karena ketakutan tersebut. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguh goncangan pada hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat dahsyat. Bagaimana kedahsyatan goncangan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawnaha, pada hari itu kalian akan menyaksikan setiap wanita yang menyusukan anaknya meninggalkan anak-anak yang mereka susukan sendiri. Dan kalian akan menyaksikan wanita-wanita yang hamil akan melahirkan kandungannya seketika itu. Wa taran nasa sukara, dan kalian akan menyaksikan manusia seluruhnya pada mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi hakikatnya mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi yang menjadikan mereka seperti orang mabuk itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Goncangan yang sangat dahsyat, benturan yang begitu dahsyat, yang menakutkan, yang menyeramkan, itu yang menjadikan manusia seperti mabuk. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ini menjadi pelajaran besar bagi kita seluruhnya? Apa yang telah kita rasakan harusnya telah menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita seluruhnya. Teringat akan suatu hari yang sangat dahsyat. Di hari itu kita akan melupakan segalanya, lupa akan harta benda yang selama ini dikumpulkan, lupa akan anak-anak yang dicintai. Seorang suami akan lupa terhadap istrinya, istri akan lupa terhadap suaminya, seorang ayah akan lupa terhadap anaknya, seorang anak pun akan lupa terhadap ayahnya, ayah dan ibunya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu manusia akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan lari. Seorang ayah akan lari daripada anaknya, dan seorang anak akan lari dari ayah dan ibunya. Perhatikan jamaah sekalian, semuanya akan lari, lupa akan segalanya. Dan apa yang telah kita alami menjadi bukti yang sangat besar bahwasanya peristiwa itu benar-benar membuat kita lupa segalanya. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian, goncangan di malam yang sangat mencekam itu. Adakah di antara kita yang mengingat uangnya walaupun hanya 1 rupiah? Adakah di antara kita yang mengingat anak-anaknya? Adakah di antara kita yang mengingat akan apa yang telah dia kumpulkan dan dia cintai selama ini? Semuanya akan lupa, menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya segalanya itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna di saat tatkala manusia digoncangkan pada hari kiamat. Digoncangkan pada hari kiamat, yang bermanfaat ketika itu hanyalah satu, amalan yang akan dibawa oleh anak cucu
cucu Adam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, siap mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan di dalam kehidupan ini. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, apa yang kita alami pada hari ini, mengungsi di tenda-tenda pengungsian, mengungsi di kamp-kamp pengungsian, itu adalah gambaran suatu saat pada hari kiamat kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat di padang mahsyar. Semuanya akan kesulitan, semuanya akan kehausan, semuanya akan merasakan kepedihan pada hari itu. Tidak akan ada relawan yang akan membantu kita, jemaah sekalian. Ya, tidak akan ada saudara kita yang akan memberikan bantuan sedikit pun pada hari kiamat. Yang memberikan bantuan hanyalah amalan kita. Yang memberikan bantuan adalah syafaat orang-orang salih. Yang memberikan bantuan adalah kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jemaah sekalian, adakah kita selamat pada hari itu? Bagaimana keadaan kita jemaah sekalian? Di saat tatkala Allah menggoncangkan bumi ini, kira-kira apa keadaan kita? Bagaimana keadaan kita dan apa yang terjadi pada diri kita jemaah sekalian di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak yang baru lahir itu sudah beruban, di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala menerbangkan gunung-gunung, ketika Allah menaikkan air-air laut ke permukaan bumi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit yang begitu kokoh runtuh seketika, apa keadaan kita jemaah sekalian di saat tatkala kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang dosa-dosa kita satu persatu, mampukah kita menjawab semuanya jemaah sekalian? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan dan kasih sayangnya, karena tidak akan ada yang bisa selamat pada hari itu kecuali orang-orang yang diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang lemah, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba yang fakir. Sedikit bencana Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, meruntuhkan bangunan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana lagi jemaah sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan siksa terhadap kita dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hal min mu'tabir, adakah orang-orang yang bisa mengambil ibrah di balik semuanya ini? Adakah orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya sebelum datangnya jemaah sekalian hari tatkala manusia tidak bermanfaat lagi penyesalannya di hadapan Allah? Tidak lagi bermanfaat penyesalannya di hadapan Allah. Tidak ada lagi gunanya dia menangis di hadapan Allah. Tidak ada lagi gunanya dia merengek dan meminta. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mencampakkan dia di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada semuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Bukan mempersiapkan rezeki dan makanannya untuk hari esok. Hendaklah setiap orang mempersiapkan amalannya. Setiap orang yang akan melakukan perjalanan jauh pasti mempersiapkan bekalnya, jamaah sekalian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang telah dia, apa yang akan dia persiapkan, apa bekalnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang salafus salih yang bernama Al-Hakim Ibnu Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, suatu ketika kami bersama dengan Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala di atas sebuah perahu. Naam, kata beliau, sungguh kami telah menyaksikan Malik bin Dinar tidur sepanjang malam dan tidak melaksanakan salat lail. Maka ketika tiba waktu pagi, naam, Al-Hakim bin Dawud bertanya kepada Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, sungguh tidurmu malam ini sangat terlelap sehingga engkau tidak sempat untuk menunaikan salat lail. Maka seketika itu Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala langsung menangis dengan tangisan yang sangat besar, yang sangat menyedihkan, tangisan yang sangat memilukan. Nah, seraya beliau berkata, sesungguhnya manusia ketika dia menyadari akan dahsyatnya apa yang akan terjadi di hari esok, dia tidak akan mungkin mampu, dia tidak akan mungkin mampu untuk merasakan nikmatnya kebahagiaan dalam kehidupan ini. Sungguh, kata beliau, tadi malam saya terbangun di tengah malam dan hanya mampu menyaksikan gelapnya malam, malam yang sangat mencekam di malam ini. Kata beliau, saya ketika itu membayangkan bagaimana keadaan saya ketika tiba waktunya saya harus dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang terjadi pada diri saya ketika saya harus dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dengan suasana yang sangat gelap dan mencekam, dalam suasana yang sangat menakutkan, kata beliau. Kemudian beliau menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya. Sejak itu Al-Hakim bin Dawud rahimahullahu ta'ala tidak pernah lagi bertanya kepada beliau tentang perkara tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu gambaran betapa takutnya para salafus salih dari kedahsyatan hari kiamat, dari kedahsyatan yang akan terjadi di padang mahsyar. Betapa takutnya mereka akan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, persiapkan sebelum segalanya terlambat, karena sungguh hidup ini hanyalah sekali dan hidup ini teramat singkat bagi anak manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minkum wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك أنت جواد كريم إنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر